Pemirsa, lembaga survei indikator politik merilis hasil tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya 79,9% responden menyatakan puas dengan kepemimpinan Presiden Prabowo. Survei yang dilakukan rentang 15 hingga 21 Januari 2026 ini menunjukkan stabilitas kepercayaan publik yang tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peneliti utama indikator politik Burhanuddin Muhtadi menjelaskan angka 79,9% merupakan akumulasi dari responden yang menyatakan sangat puas dan cukup puas. Ia menilai angka tersebut tergolong sangat tinggi untuk ukuran seorang kepala negara yang baru setahun menjabat. Kondisi ini menurut Burhan dipengaruhi oleh dua modal penting yang dimiliki Presiden Prabowo. Pertama, tingkat keterpilihan Presiden Prabowo yang tinggi pada Pilpres 2024 lalu mencapai 96 juta pemilih serta kapasitas Presiden Prabowo sebagai seorang pemimpin. Salah satu alasan kepuasan yaitu dalam pemberantasan korupsi dengan jumlah 17,5%. Dan pemirsa, untuk membahas rilis indikator politik, kita akan langsung bergabung bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat siang. Siang, Jose. Senang sekali kita udah punya rilis nih Mas, bisa jadi diskursus publik. Tapi yang ingin saya tanyakan nih Mas, tingkat kepuasannya berada di angka yang cukup fantastis. Apa yang membuat narasi penegakan hukum di bidang korupsi dan program mungkin seperti MBG begitu ya mendulang untuk berkontribusi bagi angka ini? Yang pertama, faktor pengungkitnya memang pemberantasan korupsi ya. Yang kedua adalah sering memberikan bantuan. Nah, untuk MBG justru ada catatan dari responden terkait dengan integritas implementasi MBG, di mana 61% responden masih menganggap bahwa MBG tidak lepas dari isu korupsi. Nah, saya ingin menjelaskan dulu apa yang menyebabkan mengapa approval rating presiden di Januari 2026 itu sangat tinggi, sekitar 79,9%. Yang pertama, dari sisi ekologis, kita tahu survei dilakukan setelah kuartal keempat 2025, di mana government spending itu naik secara signifikan. Jadi biasanya akhir tahun KL itu, baik pusat atau daerah, itu kan menggelontorkan dana itu untuk program. Dan itu yang menjelaskan mengapa pertumbuhan terakhir ya di kuartal 4 itu mencapai 5,39%. Di saat yang sama ada banyak program populis juga, terutama adalah BLT dan bansos pangan plus Nataru ya, Natal dan Tahun Baru yang biasanya punya daya ungkit secara ekonomi juga buat warga. Jadi secara umum kondisi ekonomi memang sedang kondusif di tahun 2026 bulan Januari. Dan ini berbeda juga kalau kita bandingkan Agustus dan September. Jadi data saya di saat itu approval presiden sangat negatif, terkoreksi terutama faktor keamanan dan di saat government spending defisit di kuartal 2 dan 3. Nah, ini sesuatu hal yang secara umum ya membantu approval rating presiden mengalami pemulihan terutama pasca kerusuhan Agustus akhir 2025. Yang kedua itu faktor pemberantasan korupsi. Jadi memang narasi Presiden Prabowo terutama sejak 1 tahun 3 bulan pasca dilantik 2024 adalah melakukan pemberantasan korupsi besar-besaran. Nah, itu terbukti misalnya dari aksi lembaga-lembaga penegak hukum, terutama kejaksaan, yang dianggap oleh publik itu mampu menunjukkan tajinya, terutama korupsi-korupsi kelas kakap. Dan Presiden Prabowo itu mengambil semacam insentif secara elektoral, karena kejaksaan itu secara administratif itu kan berada di bawah Presiden sebagai kepala negara. Dan kalau kita lihat, ini tayangan Metro, ya, ada banyak aksi-aksi performatif ya, kejaksaan mengumpulkan triliunan dari hasil penyitaan aset atau hasil korupsi yang kemudian diserahkan kepada negara via presiden. Nah, ini membantu nih citra positif Pak Prabowo terutama dalam soal pemberantasan korupsi. Meskipun dalam soal MBG itu ada isu yang tak sedap yang seharusnya Presiden Prabowo ya itu lebih keras untuk melakukan pengawalan. Karena 61% responden menilai MBG tak sedap dari isu korupsi itu bukan angka yang kecil. Jadi
di program yang justru menjadi andalan Presiden Prabowo, masyarakat menangkap ada hal yang perlu dibereskan. Oke, Mas Burhan, kita ikuti logika yang tadi Mas Burhan jelaskan. Kalau gitu selama 1 tahun terakhir sebenarnya di mana dan bagaimana penilaian aspek isu ekonomi sebenarnya terhadap kepuasan masyarakat? Ya, jadi kalau secara spesifik sih masyarakat menyebut ya alasan mengapa mereka puas ada 79%. Kita kejar lagi mengapa mereka puas. Yang pertama disebut paling banyak adalah Pak Prabowo dianggap memberantas korupsi. Yang kedua adalah banyaknya bantuan yang digelontorkan oleh Presiden Prabowo. Dan kalau kita cek siapa yang menjawab pertanyaan ini, itu umumnya memang kelas menengah bawah yang mendapatkan insentif terutama bansos ya, BLT maupun bansos pangan maupun skema seperti PKH dan seterusnya. Jadi memang dua hal itu yang paling banyak memberi semacam alasan ya buat responden untuk puas terhadap kinerja Pak Prabowo. Nah, di luar itu memang masih jadi catatan, terutama kelas menengah rentan, di mana mereka tidak bisa masuk kategori atau kriteria penerima bansos, tetapi di saat ekonomi kita mengalami penurunan, terutama dari kontribusi sektor manufaktur, maka kemampuan negara untuk menyediakan lapangan kerja formal juga menurun. Nah, itu yang menjelaskan mengapa makin banyak warga yang bekerja di sektor informal, yang mereka punya pendapatan, Jose. Tetapi masalahnya mereka tidak bisa masuk kategori penerima bansos. Jadi saran saya, karena approval rating terhadap kinerja presiden itu seperti iman, kadang naik, kadang turun. Nah, supaya tidak turun, maka stimulus atau Baik, bantuan sosial buat kalangan kelas menengah rentan ini perlu ya. dipikirkan atau digalakkan ya. Karena jangan sampai bansos ini lebih banyak digelontorkan ke kelas menengah bawah, sementara kelas Ya. menengah rentan tidak mendapatkan asistensi, padahal mereka adalah sumber penopang pertumbuhan ekonomi. Ya, Mas Burhan, kita beralih ke sudut pandang yang lain, dikaitkan juga dengan perolehan suara elektoral yang Presiden dapatkan di Pilpres lalu. Apakah angka 79,9% ini nih Mas, sebenarnya termasuk konversi yang proporsional? Apakah kita mungkin melihat dukungan koalisi partai politik sangat besar sekarang dan room to go-nya masih ada nggak? Iya, jadi selain faktor pemberantasan korupsi maupun faktor ekologis ya terkait dengan kondisi ekonomi yang kondusif pada waktu survei dilakukan, jangan lupa Pak Prabowo ini menang besar dalam pemilu 2024 kemarin. Total suara absolutnya 96 juta. Dan kalau kita lihat pemilih Pak Prabowo itu kan gabungan dua koalisi besar ya. Karena Pak Prabowo juga punya basis sendiri karena beberapa kali maju sebagai capres, yang kedua dari basis pendukung Pak Jokowi. Jadi dari sisi efek partisan itu juga besar pendukung Iya. Pak Prabowo, terutama di luar Jakarta ya. Jadi dari data menunjukkan hanya warga Jakarta yang tingkat ketidakpuasannya tinggi ya. Sementara di luar Jakarta umumnya puas ya. Jadi dua faktor partisan itu. Beliau punya basis sendiri, yang kedua topangan dari basis pendukung Pak Jokowi. Jadi kadangkala orang partisan kan tidak melihat aspek teknokratik. Iya. Ya, karena mereka jatuh cinta sama Pak Prabowo, apapun yang dilakukan Pak Prabowo meskipun banyak catatan, banyak hal yang masih negatif, buat seorang partisan itu bisa didukung gitu. Nah, ini yang menjelaskan ya Iya. mengapa approval rating itu tidak semata-mata dari basis teknokrasi, tapi juga ada unsur partisan, dan kita punya data mereka yang memilih Pak Prabowo di 2024 itu cenderung puas dibanding pemilih Anies Baswedan atau pemilih Ganjar Oke. Pranowo. Jadi ini kan artinya faktor partisan juga menentukan mengapa approval rating Presiden Prabowo mencapai hampir 80%. Ya, Mas Burhan, terakhir sebagai penutup mungkin singkat saja, variabel yang menarik ini kan Gen Z masih menjadi penyumbang kepuasan terbesar. Sebenarnya seberapa besar ini bisa menjadi prospek elektoral yang baik ke depannya? Nah, ini menarik juga nih. Kalau kita lihat exit poll indikator Pilpres 2024, Gen Z adalah demographic block yang paling menyumbang suara buat Pak Prabowo. Jadi 71% Gen Z memilih Pak Prabowo. Itu jauh lebih besar dibanding demografi yang lainnya. Dan kalau kita lihat dari tingkat kepuasan terhadap Pak Prabowo maupun program-program Pak Prabowo, lagi-lagi Gen Z.
Jadi mereka dari kalangan Gen Z yang puas itu mencapai 86%. Jadi ada dua penjelasan. Satu, mungkin ada korelasi partisan di mana Gen Z menjadi basis loyalis Pak Prabowo. Yang kedua, mungkin ada asosiasi yang berkaitan dengan program Pak Prabowo yang dianggap menguntungkan Gen Z, terutama MBG ya. Baik. Karena kan penerima manfaat apa namanya program MBG adalah Gen Z. Yang ketiga, mungkin juga ada kaitan dengan asosiasi personal quality atau citra Pak Prabowo yang Baik. dianggap tegas. Itu yang menyenangkan atau cukup disukai oleh Gen Z. Jadi tiga ini. Nah kalau dilihat dari MBG misalnya, Ya. basis pendukung MBG yang paling puas itu juga Gen Z. Oke. Sementara semakin tua itu cenderung kurang puas terhadap Oke, oke. program MBG. Lagi-lagi Ya. memang Pak Prabowo harus berterima kasih pada Gen Z ini. Ini menarik ini, Jose, karena Ya, Pak ya. Prabowo bukan Baik. politisi yang senior, tapi justru Ya. pendukungnya adalah pemilih yang muda. Ya, kita tentunya berharap juga bahwa angka ini ke depannya Mas Burhan bisa dipertahankan dengan asumsi ini juga menggambarkan situasi kepuasan real. Terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.